Tapi ini berpulang, saya ingat Yusuf Kala dulu pernah ngomong loh. Nanti akan terjadi lagi katanya. Peristiwa 98. Emang Yusuf Iya, Kala memang itu ada. kenapa nggak mati-mati ya orang itu ya? Kurang asam tuh orang tuh. Iya kan? Supaya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta sadar. Kalau Iya. kalau Indonesia aman, pendeta-pendeta tambah edan itu, Pak. Kayaknya gitu ya Pak. Bener bener bener. Pak Andi ngasih upeti mereka. Kan ya, Bisa. ini statement Yusuf Kala nih. Iya. Yusuf Kala sudah ngomong loh, udah kasih sinyal. Iya. Ya, hati-hati loh. Saya udah bilang 98 itu yang menggerakkan dia loh. Dia otaknya memang dia Pak. Betul. Dia dilawat sama Tuhan. Ya, presuposisi Pak Paul sederhana. Kenapa gereja harus bersatu? Itu yang saya bilang selalu kalimat-kalimat itu artinya diajarkan bagi mereka, bagi ini orang-orang ini yang ajaran Islam itu kafir, Nasrani, harus itu konteksnya kita berpikir sehingga saya mengerti. Nanti jadi target lagi ini kelompok yang sama gitu. Itu karena diajarkan itu maksud kita selalu ada landasan pola berpikir sehingga bikin pernyataan seperti ini. Pak Paul tadi bicara tentang kumpul, iya benar. Nggak usah dijawab, kenapa harus ke situ? Kan begitu cara presuposisi berpikir, nggak usah penjelasan sebab akibat. Di kepala kita sudah ada ide yang mengatakan, kamu kumpul ke sini. Karena dari pengalaman sejarah dan pengalaman mereka diajarkan untuk memusuhi kamu. Apakah itu akan berulang? Iya, akan berulang karena itu sudah terajarkan bagi mereka gitu. Itu yang orang kadang-kadang bicara di sini umpamanya di chat itu, wah itu ya. Iya, kita harus ngomong itu. Kalau tidak itu tidak. Nanti di teman-teman kalau sudah terjadi di diri saudara baru Anda bilang, oh iya benar dikata. Atau Anda sudah jadi korban, baru mau bilang, oh iya benar. Karena saya bilang, kalau diulang-ulang ini, didengar oleh negara loh. Akan terjadi perubahan secara sistemik di negara kita. Barangkali TNI, polisi semua jaga orang yang minoritas ini. Karena mereka merasa bahwa ajaran-ajaran agama ini agama yang sangat gelap gitu. Yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu tidak heran kita mau selalu bikin narasi seperti ini. Nggak apa-apa diulang gitu maksud saya. Karena ini ajaran kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Supaya kita tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Disampaikan terus-menerus kalimat ini. Bagaimana teman-teman kemarin, yang beberapa tahun lalu ya saya nonton, seorang ulama besar hadir di dalam satu ulang tahun. Di situ hadir pejabat negara. Baru si ulama ini katakan, ya, kita ini mau berkorupsi, mau membunuh, tetap karena kita Islam masuk surga. Itu selalu dia katakan. Baru dia bilang si orang Nasrani ini mau berbuat baiklah dia, mau berikanlah dia, mau apalah dia. Tetap akan masuk neraka. Itu si ulama itu hadir di tengah toko-toko besar negara kita. Nah ini yang saya bilang selalu merusak sistem. Tapi barangkali ya saya punya wawasan berbeda dengan teman-teman yang di live chat ini yang suka kritik. Karena latar belakang berbeda. Kalau saya suka buka news-news yang di pidato-pidato ulama-ulama besar ini. Coba Anda buka. Dia pidato di mimbar, pejabat besar duduk di bawah, baru dia ajarkan itu. Bayangkan teman-teman. Mau korupsi, mau berkali, dia bilang tetap. Mereka ikmati masuk surga. Si orang Nasrani dan orang Yahudi, dia mau berbuat baik sedikit, dia akan masuk neraka. Baru inilah yang saya mau sampaikan, kenapa kita negara rusak terus-menerus. Pasca kerusuhan itu kita tidak susah cari kambing hitamnya, ya, mendanai siapa yang jadi mastermind. Itu udah sering didiskusikan itu orang, tapi tidak mencari sumber masalah sebenarnya. Ajaran di mana sebenarnya? Itu baru kita lihat dalam kausal Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah penduduk adalah Muslim. 98%, 90% lah. Itu aja yang kita bikin kesimpulan, yang kita sampaikan. Ya, bagi saya itu kalau ya itulah teman-teman ya.
Selalu presuposisi saya berpikir seperti itu. Bukan saya bernarasi opini yang tidak ada dasar pemikiran akademis, ada gitu. Bukan cuma cuap-cuap, ada. Cuman kita nggak mau bawa lagi literasi ini, literasi sana, baca ini, baca itu. Sudah capek sebenarnya. Yang dibilang Pak Paul itu kan sederhana. Kita buka aja LC, apa itu yang GPT itu. Udah ketahuan. Kita jauh ke algoritma, kita baca aja sejarah. Kemerdekaan itu kita tahu. Kita buka aja Wikipedia untuk menjelaskan apa kelemahan Islam, kita tahu. Di mana negara-negara yang jadi bergejolak di dunia yang tidak berhenti sampai sekarang, kita tahu. Kenapa si kelompok-kelompok ini suka berdemo di negara besar, kita tahu. Semua itu dari ajaran itu gitu. Itu yang merusak sistem. Bagaimana dengan Indonesia? Sama. Pak Paul akan terjadi kerusuhan di negara kesatuan Republiknya jika begitu jawabnya pakai hipotesis. Jika begini-begini maka begitu-begitu gitu. Itu pakai teori hipotesa. Nah, kalau jika begini-begini tidak merubah sistem negara kita, ya akan jadi. Kan sama aja analisa kita tahun-tahun beberapa tahun lalu. Apakah kerusuhan 98 akan terjadi? Apakah kerusuhan yang hari ini yang lebih hebat nanti di berikut? Nah, saya cuma tanya kepada Pak Paul, bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan ini saya kembalikan kepada Pak Paul. Pak Paul, udah saya jawab tadi. Oh, sorry, saya nggak ikut. Iya, saya ulangi ya. Iya, coba Pak, supaya kita ada wawasan sama. Ini kan sudah pasti, misalnya sudah terjadi tadi pagi. Ya. Tempat refugee, tempat perlindungan pertama yang paling aman adalah gereja. Makanya para pendeta hari ini sudah siapin. Oke, gereja. Satu, apakah kita perlu melawan? Tidak, karena akan menambah parah. Itu sebelum terjadi ya, Pak? Sudah. Oh, kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, tadi pagi ini terjadi pemerkosaan, duel. Iya. Maka orang larilah ke gereja. Cari gereja terdekat Anda, bersekutu di sana di gedung-gedung itu. Dan semua pemilik gereja, ya pemilik kan pendeta, pemiliknya sama pengurus jemaat itu donaturnya. Teleponlah, minta perlindungan TNI. Karena mereka punya senjata. Kalau minta perlindungan sama polisi percuma, jadi harus sama TNI. TNI itu banyak sekali. Ya, jadi satu, larilah ke gereja. Dua, minta perlindungan TNI supaya biar TNI yang lawan mereka, yang menghalau. Sebab kalau kalian ngelawan sendiri, satu nggak mungkin menang. Karena masa mereka terlalu banyak dan kalau sekali kalian bunuh orang di situ pertempuran itu, kalian akan jadi orang berubah. Orang kalau pernah bunuh orang itu sudah rasanya beda. Walaupun sengaja atau tidak sengaja ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda semua nih. Ya, ini saya tunjukkan kepada Anda, mengerikan ya. Ya, semua penjarahan, coba pelaku penjarahan ini demo kemarin ya. Demo kemarin ini pelaku penjarahan. Pelaku penjarahan itu selalu orang Islam. Karena di dalam ajaran mereka diperbolehkan untuk merampok harta milik kafir. Ya, ini bukan aduh, saudara, jangan kamu pikir ya, sekalipun ini semua spontan, tapi yang namanya penjarahan itu sudah ada dalam darah dagingnya orang Islam. Karena dihalalkan oleh Al-Qur'an jelas-jelas. Amin, Pak itu. Amin. Jadi itu Anda harus hati-hati, penjara ini pasti akan terjadi. Udah saya bilang nanti ada penjara, hati-hati jangan ke mall. Kemarin Delta sudah di Satroni, ya. Kemarin yang di Kuitang udah kejadian, yang di Malang kemarin juga sama, ya. Hati-hati, saudara ya. Ini belum. Ini baru awal. Ya kan? Tiap hari sekarang sampai demo, sampai kapan? Sampai nanti, ya tadi kalau Pak Frans bilang sampai 20 korbannya baru darurat militer. Padahal sekarang korbannya sudah 10, yang hilang 20. Masih dianggap belum. Kenapa? Karena memang menurut saya, itu memang disengaja oleh Prabowo. Ada kesengajaan. Dia kuasai, dia ngerti sistem keamanannya. Masalahnya, ya, kalau tidak ditunggangi oleh Islam, mungkin tetap aman, tapi akan terjadi penjarahan dulu. Bagus kalau nggak pemerkosaan. Masalahnya di dalam Islam itu diizinkan memperkosa dan merampok orang kafir.
Iya, Loh, amin, amin. bahkan orang Islamnya sendiri saja yang katanya sudah sekuler saja tidak bisa menghalangi. Yang bisa menghalangi ya cetak jedor. Makanya si Prabowo tungguin supaya bisa darurat militer. Kalau darurat militer, maka tidak akan kemana-mana lagi. Ya cetak jedor. Ya kalian orang Tionghoa ya jangan pergi malam-malam. Udah lewat jam 7 udah di rumah aja. Ya kan? Sekarang cetak jedor. Udah nggak usah ikut kerumun-kerumun. Kalau kamu cetak jedor, kamu jadi korban, salahmu sendiri. Dan lagian yang demo-demo gini biasanya ya orang-orang Islam. Ya, kalau kemarin di Kupang orang-orang Kristennya pada doa ya, pada kumpul di gereja sembahyang. Ya kan, kalau orang Islam kan dibiasain kalau ada gegeran apa-apa Allahu Akbar. Tapi kalau orang-orang Kristen kalau ada apa-apa diajari yuk kita kumpul berdoa. Bahkan di zamannya demonya Karl Marx zamannya Marx itu ya, Karl Marx itu apa namanya membuat gerakan masa yang begitu besar, yuk kita sudah janjian hari Minggu, tiba-tiba teng 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 pembagian sembako dan segala macam, gereja memanggil jemaat, demo nggak ada yang datang, pada ke gereja semua, ya kan? Gereja bukan menjadi tempat pergerakan untuk memobilisasi massa, beda dengan masjid. Masjid itu adalah tempat untuk memobilisasi massa melakukan tindakan anarkis dan iblis. Kalau gereja enggak, begitu teng 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 lonceng bunyi, orang masuk ke gereja suruh pada doa, udah nggak jadi gegeran. Makanya Marx itu malah sekali, itulah makanya keluar statementnya dia bahwa agama adalah candu masyarakat. Karena jengkel dia mau demo, dipanggil sama gereja, nggak jadi demo, bubar. Jadi marah sekali Marx sama gereja ya si Karl Marx itu. Itu loh dasarnya. Jadi berkumpullah di gereja. Ya, dan dari situ nanti akan banyak sekali orang-orang yang ikut bergabung, orang-orang yang non-Kristen juga. Di situ nanti akan ada banyak sekali pertobatan terjadi. Ya, dan mungkin pendetamu akan tersentuh. Ya, pendeta-pendeta kalau tidak mau seperti itu hati-hati. Nanti kamu dijarah sama setan, malah habis kamu bisa mati berdiri. Kamu pendeta-pendeta yang tidak mau memberi tumpangan. Kayak Joel Austin ya, yang di Amerika ya, nggak mau ngasih tumpangan itu. Ada orang pengungsi, diusir sama gereja, hati-hati kamu nanti kamu dijarah sama setan ya. Oke. Lanjut lagi ya, lanjut Saya ngomong-ngomong Pak ya, Paul boleh ya, Pak Andi. di Amerika langsung word. Si Joe Austin itu udah tahu rakyat kebanjiran, udah nggak ada tempat tinggal, dia nggak mau buka itu gereja, kan brengsek itu orang. Padahal gereja dia gede sekali itu. Nah itu tapi I think that's a good idea ya, gereja-gereja di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa ramai, semua orang mobilisasinya lari ke gereja semua, ya kan? Itu that's a great idea. Nanti problemnya ini jalan menuju ke gereja itu loh, aman apa enggak? Itu aja. Taruh rumah mah ditinggalin aja, udah nggak ada, udah jangan diharapin, ya kan? Mau dibakar kayak apa udah terserah, itu kan materialistik. Yang penting nyawa. Mari ke gereja. Nah, itu yang good idea. Ini si Paul Dere ini dari tadi nengok-nengok, tapi dia ganti nama. Ini namanya Pak Satrio. Pak Satrio. Nama ganti-ganti. Oh, dicari ini kali. Satria Piningit, silakan. Iya. Ini Satria Piningit ini lagi dipingit sama sama bininya dia nih. Apa nih? Satria Piningit ya, sama bininya nih. Pak Bilang Paul, Nggak terima apa-apa. kasih. Dipingit bini nggak apa-apa. Dipingit Iya sama kan? bini dia nih. Pastor, Jod. kalau saya pastor dalam keadaan gitu, saya beli botol kosong, kira-kira 30 saya isi bensin, saya bikin bom molotov. Jadi kalau mereka rombongan datang, saya tinggal lempar-lemparin. Iyalah, daripada iya kan? Dia di rumah. Harus. Iya, isi bensin, beli bensin kira-kira ya 20 botol cukup. Iya kan? Baru dia hajar baru. Gereja juga nanti bawa parang aja di dalam, matiin lampu. Jadi mereka liwat-liwat gitu. Kalau nggak ada TNI ya, kalau ada TNI ya biarin aja TNI yang jaga. Ya kan? Itu aja sih.
Tapi ini berpulang, saya ingat Yusuf Kala dulu pernah ngomong loh. Nanti akan terjadi lagi katanya. Peristiwa 98. Emang Yusuf Iya, Kala memang itu ada. kenapa nggak mati-mati ya orang itu ya? Kurang asam tuh orang tuh. Iya kan? Ya, supaya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta sadar. Kalau Iya. kalau Indonesia aman, pendeta-pendeta tambah edan itu, Pak. Kayaknya gitu ya Pak. Bener, bener, bener. Betul itu. Ya itu aja sih saya. Thank you ya. Thank you, thank Enggak, you. dia nggak mati-mati. Tuhan masih kasih kesempatan dia bertobat, Paul Derek. Iya. Iya kan? Ya, Tuhan Yesus masih kasih dia kesempatan bertobat. Yang kaya-kaya paling ngasih upeti Pak Andi. Ngasih upeti mereka. Kan Bisa. ya, ini statementnya Yusuf Kala nih. Iya. Yusuf Kala sudah ngomong loh, udah kasih sinyal. Iya. Ya, hati-hati loh. Saya udah bilang, 98 itu yang menggerakkan dia loh. Dia, otaknya memang dia Pak. Betul. Sorry, kepanjangan. Ya, jadi tadi Prabowo, tadi saya mau sampaikan itu tadi ya, Prabowo itu ya di dalam tuduhannya keluarga cendana kan, mengapa kamu membiarkan rakyat menduduki MPR, ya kan? Loh, itu sudah salah loh. Jadi tidak mungkin Prabowo lalu dia melakukan tindakan-tindakan kerusuhan untuk memperkosa segala macam, itu tidak mungkin Prabowo. Lawang dia membiarkan, kenapa? Karena kalau enggak mahasiswa mati semua ditembak sama ABRI. Kan sudah hadap-hadapan, udah face to face waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa Prabowo ya, kalau memang Prabowo yang menggerakkan, mengapa dia juga harus menculik? Sudah jelas orang dia melakukan kerusuhan kok. Orang dia menggerakkan, misalnya dituduhkan ya memperkosa segala macam, lalu ngapain dia menculik? Jawabannya adalah sebetulnya Prabowo menculik itu diambil sama dijemput diinterogasi. Dan terbukti bahwa mahasiswa ini bergerak, ya, dia pengen tahu siapa yang menggerakkannya. Tuduhannya kan, CIA di belakang penggulingan Soeharto. Bukan, saudara. Bukan CIA, orang Islam di belakang penggulingan Soeharto. Dan mereka semua tahunya itu spontan. Bukan CIA, tidak mungkin CIA di belakang penggulingan Soeharto. Sampai hari ini Budiman Sujatmiko, Pius Luistrana juga masih tidak mengerti siapa penggeraknya. Karena itu spontan. Contoh Arief Budiman, kebetulan kami sering diajar dulu ya, saya sering mendengar dia kalau ngajar itu ya, kalau dia lagi ini ya, bahwa Arief Budiman, Jus Adisono segala macam, memang banyak sudah menaruhkan benih-benih itu kepada mahasiswa selama puluhan tahun, diajarkan, ya kan? Nah, disitulah kemudian mahasiswa mempraktikkan ilmu. Itu adalah sebuah demo spontan, tetapi demo spontan ini kemudian ditunggangi oleh massa. Tadi ya, demo itu kan tidak ada bendera Palestina, tidak ada teriakan Allahu Akbar. Sama nih kalau terjadi 98 dengan yang hari ini terjadi. Nggak ada Allahu Akbar, nggak ada bendera Palestina. Tapi tiba-tiba, kan demo itu kan terjadi berhari-hari kan, sebelum terjadi pemerkosaan itu kan. Demo itu kan terjadi berhari-hari dulu. Lalu pada puncaknya itu tadi terjadi pemerkosaan. Nah, itu juga sama. Jadi saya berharap supaya hati-hati. Karena pemerkosaan itu adalah yang melakukan tadi ya, kan berapa kali kan ketangkap, orang-orang ketangkap ganteng-ganteng saudara ya, yang ketangkap ya. Mukanya maunya bersih-bersih dan masih muda-muda. Saudara tahu mengapa mereka muda-muda? Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan ke Anda nih ya. Muda-muda saudara ya. Gila ya, yang ketangkap itu masih muda-muda sekali. Kayaknya ada di ini ya. Kenapa mereka muda-muda mukanya? Karena mereka anak pesantren. Kemarin ketangkap itu anak muda-muda semua tuh yang pegang bom molotov itu. Coba Anda amatin cari videonya. Semua yang pegang bom molotov itu masih muda-muda semua. Masih belasan tahun. Ya. Karena itu anak pesantren semua itu. Nah ya, kita ya. Waduh, saya berarti wah, kenapa mukanya muda-muda?
Ya, itu anak pesantren ya. Saya tunjukkan ya. Mana nih ketangkap-ketangkap itu anak-anak muda semua ya. Saya simpen apa enggak ya? Hmm, provokator mana nih? Wah, tuh, udah skip ya. Provokator, provokator, bom molotov. Sambil nyari Pak Paul. Ya, boleh silakan. Tapi aku pikir benar sih kata Pak Paul yang nggak ada bendera Palestina, nggak ada teriak-teriak itu. Karena aku pikir itu suara genderang perang ya Pak ya. Ya, Kayak kemarin di apa yang di Pati itu kan pas rusuh-rusuh itu kan di video itu kan ada itu di alun-alunnya kan itu ada masjidnya juga Pak. Itu toanya kan berbunyi itu Pak. Begitu saya dengar gini, ini salah nih, kamu ngidupin toanya, malah semangat mereka ributnya. Itu kan teriakan genderang perang itu. ya. Jadi kalau memang, Lihat ya. Mukanya masih muda-muda loh ini. Ini anak pesantren. Ya, dia berusaha mulai itu nyusup. Ya. Sama seperti tahun 98. Nah, yang 98 pakainya tegap-tegap. Kenapa dia bayar pakai tentara bayaran? Yang ini anak pesantren. Ya. Tuh, bom molotov dalam kardus berlogo PKI, bilang PKI, grupnya Habib Rizik, ya kan? Yang dikit-dikit bilang PKI, dikit-dikit bilang PKI, ya kan? Nah ini ada lagi nih, loh mukanya muda-muda sekali, ini pasti anak pesantren, nggak ada lagi, ya? Kalau ditanya, kau di mana? Akhirnya bilang pesantren semua tuh, jurusannya pesantren semua. Oke, lanjut, silakan.